ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wal fadilah wa sairil ulama wal asatidz rahimakumullah. Al-fadilah wa jamil ashabi minal fatayat al-mahbub fi hadhil makan al-mubarak. Awalan, hayya bina nashkur ilallah azza wa jalla alladhi qad a'ta'na ni'aman katsira hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil makan al-mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi narju syafa'atuhu fi yaumi hadha ila yaumil qiyamah al-atiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dari Quran surat Al-Qadar yang telah dibacakan di atas, maka kita semua bisa menebak apa tema kita kali ini. Benar, tema kita kali ini adalah Lailatul Qadar. Lalu, apa Lailatul Qadar itu? Dari segi bahasa, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu kata lail yang artinya malam dan kata Al-Qadar yang artinya kemuliaan. Merujuk dari Al-Quran surat Al-Qadar di atas, maka pengertian Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Satu malam yang penting yang terjadi hanya di bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran dideskripsikan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa keutamaan Lailatul Qadar? Sehingga banyak para ulama yang menganjurkan kita untuk mengutamakannya. Ada 7 keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, diampuninya dosa-dosa kita terdahulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani yang berbunyi, "Man qama fi Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun, yakni melakukan sholat sunnah di malam yang mulia, maka diampuninya dosa-dosa terdahulu. Keutamaan Lailatul Qadr yang kedua adalah malam yang penuh keberkahan. Pada surat Ad-Dukhan ayat 2 yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan kamilah pemberi peringatan. Sedangkan keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah lebih baik dari 1000 bulan. Merujuk pada surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ulama berpendapat bahwa lebih baik dari 1000 bulan adalah amalan-amalan soleh yang kita lakukan ketika Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, baik itu sholat sunnah atau amalan-amalan soleh lainnya. Keistimewaan Lailatul Qadar yang keempat adalah turunnya para malaikat. Dilanjutkan surat Al-Qadr ayat keempat yang berbunyi, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam ini turunlah para malaikat dan dikomandoi oleh malaikat Jibril dengan seizin Tuhannya mengatur segala urusan. Ayat ini menjelaskan bahwa turunnya para malaikat sebagai tanda Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa, malam yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan Lailatul Qadar yang kelima adalah malam keselamatan. Di akhir surat Al-Qadr, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Menurut Mujahid, dalam tafsir Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa Lailatul Qadar merupakan malam keselamatan. Pada malam itu, setan tidak dapat berbuat apa-apa, baik kejelekan ataupun mengganggu manusia. Keutamaan Lailatul Qadar yang keenam adalah pencatatan takdir Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Lailatul Qadar dirinci di Lauhil Mahfuz tentang takdir, seperti ajal, rizki, dan amaliah-amaliah manusia dalam satu tahun. Catatan takdir tersebut tentu didahului oleh perintah Allah. Keistimewaan Lailatul Qadar yang terakhir adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran.
sebagai mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia, sudah barang tentu turunnya Al-Qur'an merupakan hal yang sangat istimewa bagi kita. Al-Qur'an hudal lil alamin. Al-Qur'an sebagai petunjuk seluruh alam. Al-Qur'an An-Nur. Al-Qur'an sebagai cahaya. Al-Qur'an Al-Furqan. Al-Qur'an sebagai pemisah antara perkara hak dan perkara batil. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar untuk seluruh manusia. Pasti timbul pertanyaan, kapan Lailatul Qadar itu? Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadar. Faqala fi Ramadan fil ashratil awakhir fa innaha fi lailati witrin fi 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من Ramadan. Ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar, lalu beliau menjawab, pada bulan Ramadan, pada 10 terakhir malam ganjil, pada malam 21, 23, 25, 27, 29 atau malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang bisa kita lakukan demi mendapatkan malam yang mulia tersebut? Dengan cara menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dengan menambah kualitas ibadah kita, zikir kita, sholat malam kita, tadarus Al-Quran kita, dan amaliyah-amaliyah baik lainnya. Di penghujung tema ini, poin dari Lailatul Qadar adalah bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Lailatul Qadar adalah contoh bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada kita semua. Seyogyanya meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri, bukan hanya ketika kita berburu Lailatul Qadar, tapi di setiap detik, menit harus meningkatkan ibadah kita dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Beli hadiah topi bundar, dibuat di Belgia. Mari jemput Lailatul Qadar, malam istimewa dan mulia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.